Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 14, dimulai ayat 43 dengan judul perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, setelah berdoa di Taman Getsemani, Yudas datang ya bersama serombongan orang ya, massa yang beringas dan juga serdadu-serdadu itu yang membawa pedang ya, menangkap Yesus yang tidak melawan ya. Yesus tidak melawan ya. Tidak bersenjata. Padahal Yesus mengatakan tiap-tiap hari aku berada di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Ya, ini dia. Di sini dikatakan bahwa putus telinganya. Di Injil berikutnya itu diberitakan bahwa Yesus menyambung kembali telinganya ya. Tapi nanti pada perikop di Injil berikutnya. Jadi Yesus heran ini ya. Mengapa dengan ciuman engkau mengkhianati ya? Malah mencium itu artinya menyayangi ya, bukan mengkhianati ya. Rabi, lalu mencium dia ya, si Yudas ini. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Yesus itu ditangkap secara paksa ya. Ya, seperti saat ini juga ya, orang-orang yang bersaksi, yang memberitakan kabar keselamatan malah dibenci. Ya, ini sudah juga digenapi ya dalam diri Yesusnya. Haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yesus ditangkap dengan cara seperti seorang kriminal ya. Apa salah Yesus? Memberitakan keselamatan, menyelamatkan kita, malah ditangkap. Membawa terang, malah ditangkap. Seharusnya yang membawa kegelapan itu yang ditangkap. Mengatakan yang sebenarnya, jujur, kebenaran, malah ditangkap. Sebaliknya yang mengatakan bohong,
membawa kekacauan, menipu, merampok, malah bebas berkeliaran. Tapi itulah haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus menggenapi semua itu. Saya tidak punya banyak yang bisa saya jelaskan di sini. Kalau saudara ada yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh berbagi dengan kita semua. Boleh juga dukung Satu Perikop Alkitab dengan mensubscribe yang bagi yang belum. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua.